Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama saya Samsul Bahri. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada PHP video 17 dengan tema PHP Super Global bagian 2, membahas variabel server dan variabel request. Namun sebelum lanjut ke materi ini, ada baiknya teman-teman support channel YouTube saya ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan PHP video ke-14. Terima kasih. Sini saya akan bahas dulu bagian server ya. Jadi variabel yang dapat mengembalikan informasi berupa keterangan header. Header ini semacam informasi utama ya, yaitu berupa IP address. Kemudian ada path, itu berupa direktori halaman. Kemudian ada script informasi yang berhubungan antara server dan file PHP. Kemudian kita langsung ke sintaks saja. Untuk mengetahui list apa saja bagian dari server ini, ada caranya. Teman-teman bisa lihat di bawah itu, di gambar. Jadi kita langsung bisa mengetahui apa saja yang ada di bagian server itu. Misalnya kita mau ambil header, kita harus pakai apa, kita mau ngambil path, kita harus pakai apa, dan kita untuk mengambil script kita harus menggunakan apa. Kemudian contoh menggunakan variabel server ini. Jadi kalau kita pengen mengambil server name, maka kita gunakan echo. Kemudian ada $_server, kemudian server name. Maka nanti ketika dijalankan akan menghasilkan output localhost ataupun server yang kalian gunakan untuk melakukan web server PHP-nya. Di mana? Misalkan kalian di lokal, akan muncul lokal. Kalau kalian taruh servernya di sebuah hosting, maka akan keluar domainnya atau IP address. Kemudian request, ya tadi saya bilang variabel yang dapat digunakan untuk mengambil data setelah form itu disubmit. Setelah form disubmit,
Dia tidak akan berpindah ke halaman lain, tapi dia akan tetap di situ dan menampilkan sebuah informasi yang ada di dalam inputan form tersebut. Untuk sintaknya, ada $_request, huruf besar semua. Dan contohnya adalah server, kemudian request method. Oke, kita akan langsung praktek untuk server dan request.
Sekarang kita lanjut ke bagian request ya. Jadi request berhubungannya dengan mengambil sebuah nilai informasi atau data dari sebuah inputan di form tanpa langsung berpindah ke halaman actionnya. Jadi kita akan berpindah di halaman sendiri sebenarnya. Maka kita bikin jelas sebuah form ya. Saya bikin di luar PHP. Jadi kita bikin di sini saja. Saya masih belum pakai bantuan referensi HTML ataupun PHP, jadi semuanya pure manual ya. Kalau kalian pakai bantuan referensinya form, referensinya HTML dan PHP, tentunya kalau kita bikin tag itu ketika dibuka nanti langsung tutup. Secara otomatis itu mempermudah. Mungkin kita bikin dulu inputan nih. Mungkin dulu label ya. Kalau di HTML bikin label tinggal ketik. Kemudian di input type, mungkin di sini saya pakai teks. Saya beri variabel namanya name seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah submit button ya. Input type, submit, oke. Kemudian value, bikin proses, kira seperti ini. Kita tes dulu. Nah, udah bisa. Tinggal sini atributnya, saya tambahkan di sini metodenya post ya. Kemudian actions. Nah, di sini actionnya. Actionnya harus mengembalikannya di diri sendiri ya. Maka kita butuh PHP. Nah, ini cara baru kalau kita memang butuh itu dia sebuah kata-kata atau sebuah sintak dari PHP, maka harus memang dilakukan seperti ini. Jadi ada open dan closing tag-nya PHP seperti ini. Jangan lupa echo-nya. Kemudian server. Kemudian seperti ini. Kemudian kita kasih nama PHP. Bukan kasih nama ya, ini memang sintaknya CLL. Ini nggak pakai tanda petik ya, tahu saya. Koma. Oke. Kita refresh. Ada masalah? Oke. Nah, dalam sinilah kita harus melakukan request ya. Saya pakai if saja. If server, kemudian dalam kurung lagi seperti ini. Request method sama dengan post. Jadi kalau dia posisinya post, dia ngapain? Ngapain? Oke. Nah, di dalam if-nya ini kita cek lagi ya. Jadi kita ambil data formnya dengan sebuah variabel penampungnya. Kita ambil di sini dengan server, request ya. Itu ada, kemudian
nilai mana yang mau saya ambil. Saya mengambil inputan tipe teks ini dengan nama tname ya. Oke. Nah, supaya kita tahu kita sudah mengambilnya, bagaimana caranya? Banyak cara ya, atau kita bikin sebuah label di bawah itu kan, atau kita bikin sebuah pesan JavaScript, macam-macam. Tapi yang lebih mudah kita bikin pesan label biasa saja. Oke, kalau kita cek dulu, if empty ini kalau kosongnya nilainya si X, ya ngapain? Bikin echo X seperti ini saja. Tapi kalau sorry, balik ya. Terus saya bikin else-nya dulu. Jadi kalau kosong kita kasih pesan dia kosong, tapi kalau dia ada isinya kita echo kan saja. Di sini kita kasih echo nama kosong. Oke, seperti ini saja. Kita cek. Kita proses nama kosong. Nah, ini tidak berpindah di halaman yang lain. Kita masih di sini-sini saja. Kemudian misalkan bejo. Oke, di sini bejo sudah nampil di sini. Jadi kita melakukan pengambilan data tanpa berpindah ke halaman lain dengan menggunakan metode request ini. Oke. Jadi kalau kalian selain pakai metode get, kalian bisa taruh di sini. Selain metode post, kalian bisa taruh di sini eksekusinya atau perintahnya apa. Oke. Kira-kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Sekian dulu untuk video 17 PHP Super Global bagian 2 pada pertemuan ini. Jika kalian masih merasa bingung atau kesulitan untuk memahami materi di video ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar. Dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Sam Subari, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.